Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Gara-gara kucing, suami aniaya istri dengan senjata tajam. Polres Cilegon sita uang palsu senilai 10 miliar rupiah. Baru 1 bulan di aspal, jalan seharga 2,1 miliar rupiah kembali rusak. Dul Hair alias Deka, warga desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, ditangkap polisi setelah menganiaya Santi yang merupakan istri kedua pelaku. Penganiayaan berawal saat 2 anak tersangka dari istri pertama meminta kucing Anggora namun ditolak oleh korban. Anak pelaku kemudian melapor ke ibunya yang merupakan istri pertama tersangka. Istri pertama pelaku kemudian memaki-maki korban melalui telepon. Korban yang merasa sakit hati kemudian mengadu ke tersangka namun tidak dibela. Bahkan terjadi cekcok dan berujung penganiayaan. Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka berat, bahkan 2 jari korban putus akibat sabetan senjata tajam. Tapi karena korban melihat itu tidak terima, dia coba untuk menghalangi tersangka karena dianggap untuk merusak kursi di rumah atau merusak peralatan rumah tangga. Nah, di situ terjadi percekcokan sehingga dari korban berusaha untuk menahan golok tersangka dan tersangka makin emosi sehingga pada saat korban balik badan langsung diterbaskan golok ke belakang. Pelaku nekat menganiaya korban karena merasa emosi. Polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Ya, pertama kita hilang dan keduanya kita kan istilahnya menyampaikan apa. Apakah sering terjadi keributan, Pak? Kalau percekcokan sih ada, ya itu namanya manusia, tapi masih bisa diredam, yang peduli juga. Itu cekcok masalah apa? Cekcok itu kan masalah ya ekonomi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana hukuman paling lama 10 tahun penjara. Sementara korban hingga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Aji Darmo, Lebak. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis kokain cair yang dibawa peselancar warga negara Brazil. Gustavo Pinto de Silveira yang baru tiba di terminal kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang langsung diinterogasi petugas penindakan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Gustavo Pinto yang merupakan seorang peselancar dicurigai membawa narkotika yang tersimpan di koper bawaannya. Dalam pemeriksaan dan penggeledahan petugas, pelaku terus melawan dan menolak digeledah. Namun petugas akhirnya menemukan 6 botol kemasan sabun cair. Setelah dites bakar oleh petugas, cairan tersebut positif berisi cairan narkotika jenis kokain sebanyak 2 liter. Modus pelaku datang dari Brazil lalu transit ke Doha menuju Indonesia dengan menaiki pesawat Qatar Airways. Dengan membawa papan selancar, tas belakang dan koper berisi 2 liter kokain cair yang dimasukkan ke dalam 6 botol sabun. Rencananya narkotika akan diambil oleh seorang di Pulau Bali. Kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada perlawanan. Dia resisten. tidak mau diperiksa. Karena ini menambah kecurigaan kami dari petugas Bea dan Cukai, kemudian melakukan pemeriksaan mendalam. Ya. Di dalam pemeriksaan mendalam juga demikian, ada perlawanan dan tidak kooperatif ya, dari pelaku ini. Sehingga kita mencoba untuk berdasarkan SOP, kita coba untuk memeriksa dari barang bawaannya. Ternyata kita temukan ada 6
botol yang mungkin ini ya, teman-teman sudah lihat ini. Untuk menindaklanjuti lebih lanjut, kini pelaku berikut barang bukti kokain cair, uang rupiah, uang dolar diserahkan ke Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Polisi menangkap pelaku peredaran uang palsu. Selain mata uang rupiah, pelaku juga mencetak dan mengedarkan mata uang asing dari beberapa negara. Dalam kasus ini, polisi menangkap 2 orang pelaku, yakni M dan A. Keduanya ditangkap saat membawa ribuan lembar uang palsu ke Pulau Sumatera. Saat ini polisi juga masih mengejar 1 tersangka lain berinisial J. Polisi yang mengembangkan kasus ini kemudian menangkap pelaku lain dan barang bukti yang lebih banyak. Para pelaku memasukkan uang tersebut dengan mencetak sendiri menggunakan mesin printer. Dari rangkaian peristiwa ini ada 3, 2 berhasil diamankan dan 1 kita tetapkan daftar pencarian orang. Masih kita cari. Jenis uang apa aja yang dipalsukan? Jenis uang rupiah, kemudian ada juga mata uang asing dari berbagai negara, dolar Amerika, dolar Singapura, kemudian euro, Brazil, yang tadi sudah dijelaskan. Atas kejadian ini, tersangka dijerat dengan undang-undang tentang mata uang palsu dengan hukuman ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak 10 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Hujan yang disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak. Akibat peristiwa ini, pohon berukuran besar tumbang dan menimpa 2 rumah warga di Kampung Gempa, Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak. Sejumlah petugas BPBD Kabupaten Lebak langsung menyingkirkan pohon tumbang dengan menggunakan mesin pemotong kayu dan melakukan pembersihan batang pohon. Menurut pemilik rumah, saat kejadian pohon tumbang, ia dan keluarganya sedang berada di dalam rumah. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun korban terluka. Namun batang pohon yang tumbang menyebabkan atap rumah mengalami kerusakan. Untuk kerusakannya sendiri memang tidak berat, hanya rusak ringan, dan alhamdulillah tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak langsung turun ke sini dan langsung melakukan pemotongan batang pohon sehingga sekarang sudah selesai. Hujan dengan disertai angin diperkirakan masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Lebak dalam beberapa hari ke depan. Intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan pergerakan tanah di Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.